itu masih lebih gede gajinya orang-orang yang punya bisnis startup tuh. Tapi pemilihan presiden kan menjadi rahasia umum, atau pemilihan legislatif menjadi rahasia umum. Keluarnya tuh miliaran hingga puluhan dan ratusan miliar kan. Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama alias BTB barengan gue Husein Jafar Ahdar. Dan kali ini spesial bareng salah satu staf di Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, namanya Bang Amir Arif. Beliau ini Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh pendengar podcast Berbeda Tapi Bersama. Dan yang lain kampanye partai, kampanye capres, Anda kampanye anti korupsi. Kampanye anti korupsi. Nah, kampanye anti korupsi. Kenapa Bang? Karena menjelang 2024 nih kayaknya hawa-hawanya makin kental ya dengan korupsi. Betul, Habib. Dekat-dekat pemilu tuh hawanya pasti beda. Iya. Dari dulu ya pengalaman kita dekat-dekat pemilu tuh pasti tuh auranya beda. Dan seringkali tuh banyak kasus korupsi terjadi dekat-dekat pemilu tuh, Bib. Itu kenapa Bang? Apakah nih ya biasanya ya kadang orang curiganya ini kan bagian dari politik Ya. Pencapresan atau politik pencalonan anggota DPR, atau karena memang ya udah ketika menjelang pemilu tuh memang ramai tindak pidana korupsi. Ya, banyak kajian kita yang percaya bahwa salah satu penyebab korupsi itu adalah politik biaya tinggi. Politik biaya tinggi. Demokrasi kita itu katanya, saya mengutip katanya Profesor Amil Salim mengatakan bahwa demokrasi kita memang dibiayai begitu tinggi dan seringkali dibiayai oleh korupsi. Nah, jadinya kalau deket-deket pemilu ini ongkos politik kan tinggi ya. Tinggi. Macam-macam ongkosnya, buat ongkos gerakin ini, gerakan massa, beli suara gitu ya. Padahal serangan fajar buat deket-deket pemilu nanti tuh mesti ngeluarin duit itu, Beb. Nah, dan itu pakai duit. Ya, pakai mungkin ada pakai beras juga ya, kaos, sarung, sembako, beras, dan ada duitnya biasanya. Ada duitnya. Dan itu pakai modal tinggi. Tinggi. Caleg, para kepala daerah kalau mau duduk lagi pasti biayanya besar, Beb. Akhirnya indeksnya naik ya. Indeks jelang itu angkanya naik. Padahal kita tahu membiayai itu kan nggak mungkin dari gaji sendiri gitu ya, nggak mungkin dari tabungan. Iya. Seringkali nyarinya dari sumber-sumber lain. Kalau dia sudah jabat, pasti carinya dari uang korupsi. Betul. Mempertahankan jabatan itu, Beb, dia harus cari dulu untuk modal kampanye nanti, yang nyari-nyari dari proyek, dari pungutan liar gitu ya, Beb, untuk mempertahankan kekuasaan itu. Kalau dia belum punya jabatan, dia akan cari donatur dulu. Cari donatur dulu yang mau membiayai. Nanti dia akan janjikan itu, kalau saya sudah duduk nih, akan bagi-bagi ini dan itu. Iya. Makanya kalau diukur pakai akal sehat nih Bang Arif ya, gue tuh gak pernah bisa menghitung gimana sih, padahal gajinya dikit kan pejabat tuh. Bahkan yang setingkat presiden sekalipun, itu menurut gue dibandingkan dengan bisnis-bisnis startup tuh, itu masih lebih gede gajinya orang-orang yang punya bisnis startup tuh. Tapi pemilihan presiden kan menjadi rahasia umum, atau pemilihan legislatif menjadi rahasia umum. Keluarnya tuh miliaran hingga puluhan dan ratusan miliar kan. Emang gak make sense akhirnya. Berarti memang dari awal sebagian mereka niatnya emang jadi pejabat itu untuk korupsi ya. Kalau dari sisi politik pasti niatnya adalah buat mendapatkan kekuasaan ya. Kekuasaan. Tapi tadi kata Habib bahwa kalau dari modal sendiri, tabungan sendiri doesn't make sense gitu. Ya, berarti ada yang biayai gitu. Ada yang mencukongi, ada donatur, ada supporternya gitu. Dan pasti nggak akan ada makan siang gratis kan. Betul. Pasti ada minta imbalan. Nah, imbalannya itu yang nanti jadi kerawanan. Jadi kerawanan, seringkali pejabat sudah duduk akan ngasih imbalan pada donaturnya dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur.
Betul. Kalau sudah duduk dia akan permudah perizinan pengusaha yang sebenarnya mungkin nggak sesuai sama prosedur. Ada prosedur yang di bypass, tapi yang penting ini donatur gua nih tadi gitu. Iya. Gua permudah deh izinnya, terbit deh itu izin. Mm-mm. Itu banyak terjadi di beberapa tempat itu kepala daerah baru jabat, ya kawasan alamnya gitu tiba-tiba udah rusak aja gara-gara tadi cukong yang sudah bandari dia pemilu dia kasih tuh izin gitu. Makanya korupsi itu kalau dalam Islam salah satunya disebut sebagai gulul. Gulul itu artinya mungkin lu gak ngasih duit tapi ngasih kewenangan. Pokoknya menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kemudian orang yang ngewangin ketika kita mau menjabat, atau kelompok dan golongan kita sendiri atau partai kita sendiri. Dan itu akan dibawa mati loh. Artinya di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 161 itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan detail oleh kita di akhirat di hadapan Tuhan. Dan bahkan Nabi aja diwanti-wanti soal itu. Di dalam surah Al-Imran 161 itu diklaim bahwa Nabi itu di antara keagungannya adalah karena tidak mau menyalahgunakan jabatannya. Karena memang Nabi pernah dicurigai sama orang yang kemudian disebut dengan Khawarij. Nabi, kamu nih mau menyalahgunakan kekuasaan untuk membagi harta rampasan perang secara tidak adil. Kemudian Nabi bilang, terlaknatlah kamu karena aku terbebas dari hal yang seperti itu. Artinya memang semua kekuasaan itu ada tarikan ke sana ya. Memang korupsinya mungkin nggak nyuri duitnya, tapi menyalahgunakan kekuasaannya ya. Untuk tadi ngasih izin dan lain sebagainya ya. Jangankan pejabat yang level tinggi ya Bib ya, pegawai negeri level rendah aja punya kekuasaan misalnya nerbitin surat keterangan lah di lurah, Ya. di kelurahan tuh, lurah atau sekretaris lurah nerbitin surat keterangan lurah, padahal udah sudah digaji gitu. Iya. Tapi pasti akan ada muncul godaannya dia kalau bisa diduitin kenapa nggak jadi duit gitu Iya. kan. Nerbitin apa? Nerbitin layanan masyarakat yang sebenarnya sudah kewajiban dia itu untuk melayani masyarakat gitu. Tapi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau Betul. bisa jadi duit kenapa jadi gratis gitu. Jadi Iya. itulah yang gulul kata Habib tadi. Iya. Dia punya kuasa. Semakin tinggi orang punya kekuasaan maka godaan dia untuk menyalahgunakan itu selalu ada itu. Itu bedanya agama dan sebagian birokrat gitu. Kalau agama, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit? Iya. Kalau sebagian birokrat, kalau bisa dipersulit ngapain Ngapain dipermudah? Dan itu kayak apa ya? Kenapa orang sering menyebut budaya kita itu bukan ngerayain Valentine tapi korupsi? Karena emang kayak tanpa komunikasi udah. Kayak misalnya ya kita bikin KTP nih ke Pak RT. Kayak, Pak minta formulir KTP Pak. Oh iya ya. Terus ngomong-ngomong nih. Terus Pak RT-nya, ya gimana kerjaan Bib? Ya alhamdulillah Pak. Wah saya lihat Habib sekarang sukses, ada di YouTube, endorsannya di mana-mana. Iya Pak, ini Pak ada sekedar buat Pak buat ngopi, rokok gitu. Artinya kayak kita udah saling tahu sih, makanya orang sering kali menyebut itu kok kayak jadi budaya akhirnya ya udah ya. Cara ngatasi serangan fajar itu sebenarnya dengan sholat fajar, Bang Arif. Karena sholat fajar itu kata Nabi bikin kita ngerasa punya dunia dan seisinya bahkan melebihi. Jadi cuman 50.000 apa saya sudah punya dunia dan seisinya. Lebih lagi Anda cuma mau ngasih 50.000 kurang aja 100.000 dong. Jadi itu juga karena di masyarakatnya ya. Iya, pasti mengalami satu kondisi di mana di tengah kondisi kalau kita nggak ngasih orang tadi, kita malah merasa bersalah sendiri, Bib. Iya, kayak gak enak. Kayak gak enak kan? Ngasih 20.000 kok bakhil banget sih ngasih Iya. sama orang kelurahan Iya. tadi 20.000 nih 20.000 buat kopi, buat rokok itu. Iya. Yang sebenarnya itu seharusnya dibiasakan untuk nggak dilakukan, tapi kalau kita nggak lakukan kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri. Duh, kok pelit banget sama diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi kondisi itu yang malah sebenarnya dipelihara mungkin ya. Dan udah jadi omongan kayak, oh kalau KTP di kelurahan tuh 50.000. Iya. Gitu. Kalau ini 100.000. Udah maksudnya ya itu betul-betul akhirnya jadi budaya. Jadi udah. budaya. Kalau soal pelit tuh saya punya kasus yang lebih pas buat itu, Bang Ari. Gimana tuh, Bib? Jadi parkir di kampung saya. Hah.
di Bondowoso Jawa Timur itu. Jadi parkir gratis sekarang di wilayahnya pemerintah ya. Kalau di pinggir jalan tuh kan ada parkiran itu gratis. Tapi kita kalau nggak ngasih kok kayak pelit banget lo gak ngasih. Bayangkan ini udah ditarikin lo motornya. Dan si tukang parkirnya ini juga kurang ajar gitu. Cari hal-hal yang seolah-olah agar kita gak enak. Kayak ditarikin sadelnya. Enggak bang, gak usah bang. Gak apa-apa. Enggak bang, gak apa-apa gitu. Akhirnya mau gak mau kita ngasih. Dan itu akhirnya kalau saya ya, memilih untuk gak ngasih.